Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kami telah merasakan dan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk menuntun kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Berkati kami sepanjang hari Tuhan dan mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 11 Januari 2023. Judulnya, Pulihkanlah Kami. Mari kita baca buku Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai 7. Dimulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, bunga bakung kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ayat yang kedua, ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Joba. Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ayat yang ketiga, ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Ayat yang keempat, Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelanya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Ayat yang kelima, Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Ayat yang keenam, kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah. Di ayat yang ketujuh, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Menurut Anda, untuk kesempatan apakah Mazmur ini akan menjadi doa yang cocok? Bagaimanakah kita dapat memperoleh manfaat dari Mazmur ratapan bahkan di masa-masa kehidupan yang penuh sukacita? Mazmur ratapan umumnya dipahami sebagai doa orang-orang yang hidup melalui masa-masa sulit, baik fisikis maupun spiritual ataupun ketiganya. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus menghadapi Mazmur ini bahkan di saat-saat yang baik. Kadang-kadang mungkin ada keterpisahan total antara kata-kata dalam Mazmur dan pengalaman penyembah saat ini. Artinya, Mazmur ratapan bisa bermanfaat bagi jemaat yang tidak dalam kesusahan. Pertama, Mazmur ini dapat membuat kita lebih sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman umum manusia. Dan itu terjadi baik pada orang benar maupun orang jahat. Kitab Mazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan memegang kendali dan memberikan kekuatan dan solusi pada saat kesulitan. Bahkan dalam Mazmur ini, sekalipun di tengah kesusahan, Engkau telah menggoncangkan bumi, Mazmur 60 ayat 4. Pemazmur menunjukkan harapan utamanya dalam pembebasan Allah. Kedua, Mazmur ratapan mengajarkan kita belas kasihan terhadap para penderita. Saat mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, terutama di depan umum. Lalu, kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung. Tentu kita mungkin memiliki hal-hal baik saat ini, tetapi siapa yang tidak tahu orang-orang di sekitar kita yang sangat menderita? Berdoa seperti Mazmur, ini dapat membantu kita untuk tidak melupakan mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Kitab Mazmur harus membangkitkan dalam diri kita belas kasihan dan keinginan untuk melayani penderitaan seperti yang Yesus lakukan. Dunia ini adalah tempat tinggal penderita kusta yang luas. Tetapi Kristus datang untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan iblis. Dia sendiri adalah kesehatan dan kekuatan. Dia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang menderita, yang kerasukan setan. Dia tidak menolak siapapun yang datang untuk menerima kuasa kesembuhannya.
Saudaraku yang dikasihi Yesus, ia tahu bahwa mereka yang memohon pertolongannya telah membawa penyakit kepada diri mereka sendiri, namun ia tidak menolak untuk menyembuhkan mereka. Dan ketika kebajikan dan dari Kristus masuk ke dalam jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diinsafkan akan dosa, dan banyak yang disembuhkan dari penyakit rohani mereka dan juga dari penyakit fisik mereka. Injil masih memiliki kuasa yang sama. Dan mengapa kita tidak menyaksikan hasil yang sama pada sekarang ini? Ellen G. White dalam buku Welfare Ministry halaman 24 dan 25. Lalu, siapa yang Anda kenal saat ini yang membutuhkan tidak hanya doa-doa Anda, tetapi juga sentuhan pelayanan Anda? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan akan selalu bersedia untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, ajari kami, agar kami boleh tetap bermazmur untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa kami, Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.